Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Si Kevin nggak datang ya? Udah. Begini. Begini. Bentar ya. Di sini kemudian guna kuliahan absensi. Oke, Ronaldo mana Ronaldo? Hadir, Pak. Ronaldo. Farah? Hadir, Pak. Misario? Hadir, Pak. Kevin? Hadir, Pak. Muhammad Indra? Hadir, Pak. Reza? Ada, Pak. Hadir. Iya. Pak, saya izin lo ke toilet ya, Pak. Selalu izin ke toilet kamu ni. Mau tadi ke toilet? Iya, Pak. Selalu izin ke toilet kamu. Selalu izin ke toilet kenapa tu? Ini, Bocor. Pak, perut lagi nggak enak, Pak. Selalu itu silat. Paling sering kamu itu. Bocor apa? Iya, Pak. Nanti cek lagi 10 menit lagi saya cek lagi kamu ada tak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Salam, Pak. Pada hari ini tanggal 27 ya? 27 atau 26? 26, Pak. 26 Pak. Agustus 2021. Hari ini kuliah ke-14 ya, hari Kamis ya. Ke-14 jam 8. Jadi kuliah terakhir ya.
Itu udah keluar itunya jadwal ujian UAS-nya. Sudah, Pak. Dari apa? AKM itu dari apa ujiannya? AKM hari Kamis tanggal 2, Pak. Oh, Kamis seminggu depan ya? Tanggal 2 Oh September. iya, oke. Jadi siapkan dirinya ya untuk ujian UAS ya. Dan jangan nyontek ya. Nanti saya akan datang lah, saya join nanti ya. Kalau nggak ada rapat saya join ya. Nanti jam 10 saya ada rapat dengan pihak ketiga ni ya. Jadi mungkin sebelum jam 10 kita sudah selesai. Karena saya rapat dengan pihak ketiga dengan kampus dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Unila, beserta jajarannya. Saya akan pertemuan. Jadi nggak enak kalau terlambat ya. Join ya. Jadi sebelum jam 10 kita sudah selesai. Nah, hari ini saya akan melanjutkan soal pembahasan soal ya. Karena materi kita itu ada 5 chapter, 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11 sudah saya bahas kemarin ya. Sekarang kita bahas chapter 11 ya. 11. Kelihatan belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Kelihatan ya. Sorry, ikut pindah. Ya. Ini tergedein dulu ya. Jadi chapter 12 ya, itu mengenai tangible asset ya. Aset yang yang tidak berwujud. Jadi aset ini dia memenuhi kualifikasi sebagai aset dan ditambah dengan karakteristik khusus intangible itu. Mana wujudnya tidak kelihatan, yang kedua ada ketidakpastian dari masa manfaat ya, ekonomis, dan khusus untuk goodwill kadang ditambah lagi karakteristik khususnya. Goodwill itu tidak bisa diidentifikasikan nilai aset ya. Dari nilai aset itu nggak bisa diidentifikasikan yang mana goodwill mana enggak. Jadi yang tidak bisa diidentifikasikan, asetnya tidak bisa diidentifikasikan karena ada kenaikan, itulah goodwill ya. Bukan karena tipe bersihnya. Nah, contohnya ini ada pembahasan soalnya. Exercise 145 ya. Ini Berkeley memperoleh trade name ya. Dalam bulan Januari 2017 ya. Di mana mereka mengeluarkan legal cost 20.000 ya. Legal cost 20.000, kemudian perusahaan memonetisasi trade name itu selama 8 tahun. Berkeley sukses mendefend dan mempertahankan trade name itu Januari 2018 ya. Sehingga mengeluarkan biaya konsultan hukum itu sebesar 4.900. Ini mungkin ada pihak yang klaim ya, jadi ada kasus pengadilan, dia perlu nyewa pengacara ya. 4.900. Awal tahun 2019 berdasarkan riset dari marketing terbaru ya, Berkeley itu menentukan bahwa recoverable amount ya, jumlah recoverable itu sekitar 16.500. Sehingga diminta sajian jurnal diperlukan untuk akhir tahun Desember 2017 ya, 2018 dan 2019. Jadi ini kan 2017, ini kan transaksi 2017, akhir tahun ini suruh mencatatnya seperti apa. Ya. Kemudian tahun 2017 ya, 2018 ya, 18 waktu saat dia mengeluarkan biaya
mendefend dari pihak ketiga trade name itu, dia mengeluarkan biaya sekitar 4.900. Tahun ke 2019 dia melakukan impairment test ya, dengan nilai recoverable amount waktu itu 16.500. Nah itu jadi pertama untuk 2017 Desember 31, berarti ini jurnal penyesuaian ya, walaupun nggak disebutkan di sini. Penyesuaiannya apa? Untuk mengakui adanya beban amortisasi. Kan bagi 8, jadi 20.000 bagi 8 dapat 2.500. Jadi ada penjelasan untuk mengakui beban amortisasi atas treatment tahun 2017 ya. Dan 2018 ada kenaikan itu kenaikan legal fee ya. Legal fee itu naik dikeluarkan 2018 sebesar 4.900 ya. Sehingga 4.900 ini pertama adalah untuk sebenarnya penting akui penyusutan dulu ya. Harusnya catat dulu nih, kalau untuk transaksi legal fee itu jurnalnya adalah debit ya. Debit trade name, grade-nya cash ya. Legal fee di trade name ya. Kemudian untuk amortisasi itu akhir tahun 2018 itu kita hitung ulang nilai buku sebelum amortisasi itu. Amortisasi 2018 pertama ini kan udah berkurang 2.500 ya. 20.000 kurang 2.500 ini kan berkurang karena amortisasi ya, langsung ke akun intangible-nya. Itu kan boleh, bisa juga pakai akumulasi, tapi ini langsung ke intangible boleh juga. Nah, kemudian tambah dengan pengeluaran biaya legal fee tahun 2018. Ya. Nanti dibagi 7 tahun, guys, seumurnya 7 tahun. Sehingga beban penyusutan baru itu ini kan 13.500 tambah 4.900 bagi 7 dapatnya 3.200. Kemudian tahun 2019 akhir tahun itu ternyata recoverable-nya itu 16.500. Kita lakukan impairment test ya. Untuk impairment test itu maka dicatat dulu ini amortisasi ini ya. Ini dulu dicatat, bukan yang ini nih. Amortisasi expense-nya. Expense-nya 2.750 ya, 250. Ya. 250. Jadi amortisasi expense pada trade name 2.750. Ya. Oh, sorry. Jadi impairment test itu dilakukan sebelum amortisasi sebentar ya. Jadi jadi carrying value dari trade name itu 20.000 dikurang 2.500 ini udah tambah 4.900 ya, dikurang 3.200 ini. Jadi ada 2 kali amortisasi 2017 sama 2018. Ada penambahan biaya, dia dapatnya 11.200. Itu carrying amount dari bukunya. Carrying value-nya 11.200 ya. Sehingga dia penurunan kan, maka ada loss impairment dari buku 16.500 ini buku 9.200, nilai recoverable value-nya 16.500. Itu 2.700 loss impairment. Nah, jurnalnya adalah loss impairment pada trade name. Trade name dia berkurang. Trade name berkurang ini jadi berapa? Jadi ini di 11.200 kurang lagi 2.700. Ya. Dapatnya 16.500 ya. Dan sisa umurnya berapa? Tinggal 6 tahun lagi kan. Tahun 2019 ini kan tinggal 6 tahun, 2019 dan seterusnya. Tahun 2018 7 tahun. Sisa umurnya ini 6 tahun. Jadi dibagi 6 dapatnya 2.750. Itu jumlah. Ya. Kemudian carrying value dari patennya. Jadi misalnya ini dibeli paten dari Tonton 2.200 ya, 1 Juli 2016. Dan pengeluaran terkait dengan kasus hukum litigasi untuk mendefense ya.
paten itu dari pihak ketiga ya. Pada tanggal 1 Juli dikeluarkan biayanya lah 68.000. Ya, dibelikan 1 Juli 2016. 3 tahun setelah itu ada yang defend ya. 16, 17, 18, 19 ada defend ya. Dan dia mengeluarkan 68.000. Nah, Cisco-nya perkirakan manfaat umur paten itu 20 tahun dari tanggal akuisisi, tanggal 1 Juli. Dia diminta menghitung carrying value paten 3 Desember 2019. 2019 saja ya, ini value paten 2019 ya. Dari bukunya ya. Nah, pertama kita catat cost of patent 220. Kemudian amortisasi ini sudah berjalan 3 tahun kan, 2,5 tahun loh. Ya. 3 tahun yang tadi dari tanggal 7 sampai tanggal 7 Juli 2016 sampai 7 Juli 2019. Kan 3 tahun. 33.000 kan. Kemudian sehingga carrying value per 1 Juli 2019 itu 197. Kemudian ditambah cost of successful defense 68.000. Jadi 255.000 ya. Sehingga amortisasi 1 Juli 2019 sampai 31 Desember 2019 adalah 255 ini dikali dikali berapa ini 20 kan sisa umur 17 tahun lagi ya. Ini dikali 1 dibagi 7 tahun ya. Bagi 17 tahun kan seumur 17 tahun lagi. Dia sudah jalan 3 tahun. Sehingga amortisasi 1 Juli itu kan karena dia setengah tahun, karena dari 1 Juli ke Desember setengah tahun bagi kali setengah ya, dapat 7.500. Sehingga carrying value itu 247.500 ya. Value-nya. Nah, ini ada jurnalnya nih, jurnal apa saya jurnal pada saat tanggal 1 Juli jurnalnya apa? Jurnal saat 1 Juli 2019 jurnalnya apa? Saat tahun 3 Desember 2019 jurnalnya apa? Ya. Itu sudah lagi ya itu jurnalnya. Ya. Ini solusi 2 ini. Solusi 152 ada nih. Ya. Kalau ditanyakan oleh buku aja. Pertanyaan bisa nambah nih. Sama pertanyaan dengan suruh mencatat jurnal tanggal 1 Juli 2016, jurnal 3 Desember 2016, jurnal 3 Desember 2017, 2018, jurnal tanggal 1 Juli 2019, dan jurnal 3 Desember 2019. Nah, kemudian yang berikutnya ini terkait dengan apa? Copyright ya, copyright. Jadi intangible ini tidak serumit dengan transaksi lain. Kecuali goodwill agak rumit sedikit. Jadi ini informasi sedikit terkait copyright ya. Post carrying amount, recoverable amount ini mungkin permanent test ya. Asumsi Bank Besar akan melanjutkan menggunakan aset ini di tahun depan ya, ke depan. Ketika 3 Desember 2018, copyright memiliki nilai sisa manfaat ekonomis 5 tahun. Pada saat Desember 5 tahun saya. Diminta saya jurnal untuk mencatat impairment aset di Desember 2018 ya. Dan jika jurnal untuk mencatat amortisasi expense 2019. Dan recoverable amount copyright di Desember 2019 adalah 1.600. Jadi jurnal yang diperlukan untuk mencatat increase in fair value. Jadi ini kan kenaikan berarti recovery ya. Jadi tanggal 12 tanggal 1 Desember saat terjadinya impairment ya, kan catatnya 1 Desember 2018 ya. Itu keremonnya 2350 dari ketahui. Recoverable-nya 1.500 seperti loss impairment-nya 8.500. Di loss impairment pada copyright 8.500. Nah, yang ke B ya, itu
mencatat monetisasi 2019 ya, 19. Jadi sehingga new carrying amount-nya berapa? Kan tadinya carrying amount-nya berapa? 2.350 ya. Sekarang jadi 1.500 ya, karena kan turun tuh. Karena ada dengan ada jurnal Al-Mur A ini, copyright itu jadi nilainya 1.500. Jadi carrying amount 1.500, sisa umurnya 5 tahun kan, 5 tahun. Ya. 5 tahun. Ada 10 tahun mana ini. Pada saat itu copyright ini menyisa manfaat 5 tahun. Bagi 5, sehingga penyesuaiannya jadi 300.000 ya. Dan jurnal C pada saat 2000, dia harus ada tanggal tuh ya, harus tanggal berapa? Tanggal 3 September 2019, nilainya naik 1.600 ya. Sehingga tadinya ini kan berapa? Kita hitung dari bukunya, dari buku 3 September itu berapa? 1.500 dikurang 300.000 dapat 1.200. 1.200 karena sekarang 1.600, jadi 1.900 kalau 900 dapat 400.000. Jadi kenapa diakui semua recovery-nya? Karena impairment-nya itu masih di bawah dari buku, kalau tidak karena nilai bukunya itu 1.600 masih di bawah nilai buku sebelum impairment. Ini goodwill nih. Ya. Jadi ini memutuskan untuk melakukan expand dengan melakukan pembelian Wasserman Company. Ini perusahaannya Pesquis ya. Pesquis ya. Jadi ya saat dia beli itu laporan keuangan Wasserman seperti ini. Ini belum mesti nilai buku ya, nilai bukunya. Aset ini 2060, 2060. Dia beli berapa itu? Ya, ini. Berdasarkan hasil appraisal ya. Ini kan nilai bukunya nih ya, nilai buku karena sistemnya dari neraca. Nah, kalau dia mau take over-nya beli perusahaan Wasserman nih, dia harus melakukan melakukan appraisal dengan persetujuan Wasserman. Jadi hasil kembali appraisal itu dan Wasserman sudah setuju nilainya. Itu inventory nilainya 350, jadi berapa? 25 dinaikkan. Kemudian perpuluh dari penasihat ini kan 1.025, naik 1.125. Dan perpuluh dari receivable piutang itu sama ya, nggak ada perubahan. Dan cash juga sama. Nah, dari ini maka si perusahaan ini setuju, investor ini setuju beli perusahaan Wasserman ini senilai 2.095.000. Terus jumlah ini dibayar cash ya kepada pemilik Wasserman Company. Dibayar cash kepada pemilik Wasserman Company sehingga dia dapat bisa mengakuisisi. Diminta tentukan jumlah goodwill. Jadi untuk jumlah goodwillnya kan goodwill aja, nggak ada jurnal ya. Nggak ada jurnal. Bisa juga tanya nih jurnalnya. Jurnal pada tanggal akuisisi itu. Ya bisa isi tanggal berapa? Tanggal 3 September 2019. Ada jurnalnya. Ini ada jurnal kita goodwill aja. Ini harga beli 295. Kita hitung nilai per value, market value dari net asetnya. Book value-nya kan 2060 dikurang 375. 375 itu ini kan bukan, ini 375 ya. Account payable 2060 dikurang account payable ya. Ini ya. Di buku 2060 dikurang 375 dapat 1685. Kemudian kenaikan inventory 75, kenaikan dari penasihat 100.000. Berarti ini per value dari tangible asset yang
aktiva bersihnya ya, aktiva bersihnya ini. Sehingga boleh kalau dibeli kan 2.95, lebih tinggi daripada harga pasar aktiva bersih dari perusahaan ini 1.860, sehingga goodwill 235 ya. Udah nih goodwill impairment ya. Impairment itu misal soal ini ya, 1 Mei Armstrong Company membayar 3,4 juta untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan saham dari Hall Corporation ya, jadi 100% akuisisinya, yang mana membuat divisi Armstrong ya, dijadikan sebagai divisi dari satu Armstrong. Hall melaporkan, Hall ini adalah dari investasi. Jadi investornya Armstrong, investasinya Hall. Hall ini melaporkan laporan keuangannya pada saat akuisisi itu. Ini pengukuran aset 2.700, 2,7 juta, dan aset 900.000, equity 2,5 juta, pengukuran liability 500.000, liability 600.000, equity dan liability 3,6 juta. Nah, jadi nah ini perusahaan ini ya menentukan pada tanggal, jadi kedua belah pihak itu ya menentukan tanggal pembelian harga pasar ya. Harga pasar dari identifiable dan aset ya, aset yang bisa identifikasikan itu 2,8 juta ya, 4 juta. Jadi menukar aset ini. Nah, tanggal 7 Desember 2019 Hall ini melaporkan laporan keuangan posisi sebagai berikut ya. Karena aset Hall ini masih itu ya, masih investi ya, 800.000 ke hasil 800.000. Tadi kan 900.000, sekarang 800.000. Ya. Kemudian menukar aset termasuk goodwill yang dari saat pembelian itu 2,4 juta ya. Dan karena liability 700.000, karena liability 500.000, sehingga dan aset 2 juta ya. Jadi current liability sama non-current tidak mengalami perubahan ya. Ini current liability berapa? Oh, ini harus naik ya. Kemudian current liability 100.000. Ini satu lagi lihat cek, lihat. Satu lagi cuma cek suka ada karet ni deh. Kau beli dua ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi ditentukan bahwa harga probable amount dari whole PC itulah 2,1 juta ya. Ini buku 2019 ini Mei. Ini saat PC 31 Mei 2019 ya. Kemudian tanggal 1 Desember ini posisi dari dari laporan keuangan investasi ini. Nah, diminta hitung jumlah goodwill yang diakui 30 Mei saat dibeli. 30 Mei ini. 30 Mei saat dibeli ya. Yang kedua, hitung impairment loss jika ada untuk mencatat
transaksi tanggal 30 Desember 2019 implementasi. Asumsikan bahwa recoverable amount revisi adalah 1,8 juta ya. Sebagai pengganti tadi kan recoverable amount-nya 2,1. Nomor C kalau 2, tadi kan mana nih? 1,8 ya, 1,8. Oh ya, sorry. Jadi nomor B ini impairment loss ini itu asumsi recoverable-nya lah recoverable berapa? 2,1 ya. Itu nomor B. Nomor C itu bagaimana recoverable-nya 1,8 ya. Ini jika. Jadi kan 2,1 nomor titik ini. Ya, recoverable-nya 2,1, kalau 1,8 gimana? Ya. Nah sekarang kita jawab ya. Kodil itu rumusnya kodil apa? Harga pasar ya, harga pasar pipa bersih ya dari investi itu dikurang dengan harga pembeliannya. Ya. Jadi misalnya di sini harga pembelian berapa? Harga pembelian 3,4 ya. Harga pasar per value dari net assetnya berapa? Biasanya. Ya. Ini 2,8 ya, udah ada di sini. Ya. Nih, 2,8. Sehingga goodwill-nya ya jadi 3,4, 2,8, 100.000 ya. Ini langsung diketahui jadi 2,8. Ya. Ini tidak ada informasi ada informasi berapa nilai net assetnya. Apa yang masing-masing berapa harga pasarnya masing-masing ini belum, nggak ada informasi itu, dia kasih tahu aja nilai per value net assetnya pasar visi 2,8. Dan yang B itu kan tentukan permanent loss jika ada ya, itu dicatat transaksi 2019 dengan asumsi recoverable amount-nya 2,1. Nah kita lihat ya dari data ini kebetulan dia sudah menghitung, jadi dihitung berapa harga pasar non-current asset Desember 2019 itu 800.000 ya. Kemudian berapa harga pasar non-current asset 2019 2,4 ya. Berapa harga pasar dari current liability 700 ya. Terus 30 Desembernya. Kemudian yang untuk non-current liability berapa? 700.000 ya. Sehingga aset 2 juta. Nilai buku dan aset dari investi itu. Sedangkan pasar investi itu 2,1. Berarti tidak ada impairment karena harga pasar lebih tinggi daripada nilai buku ya. Tapi kalau seandainya harga pasarnya lah ada berapa? 1,8, maka kering umurnya 2 juta ini ya, kering umurnya 2 juta di harga pasarnya. Dikurang 1,8, jadi 200.000. Jadi 200.000 pada goodwill. Ya. Itu yang chapter ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaan nggak? Soal chapter 13 ya, 13. Nanti saya ada pertanyaan ya, tanya kuis ya. Menyimak tadi. Kemudian chapter 13 ya. Dimana topiknya lah vulnerabilities, provisi, and contingency ya. Ini contoh kalau survival ini vulnerability. Survival ini misal 1 Agustus ya. Perusahaan ini secara parsial ya, sebentar saya mau rapat nanti saya cek dulu kata masuk.
Bentar ya. Sebentar. Nah, Halo, jadi, Pak. halo, 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 iya ada apa Pak. mas? Ada apa mas? Halo, Enggak Pak. Hah? Oh, enggak ada. Di chapter 13 ya. Jadi tanggal 1 Agustus, Jengsko ini secara parsial merefunded ya 180.000 outstanding dari notes payable 10% yang telah dibuat 1 tahun lalu pada Arma State Bank ya. Dengan membayar 180.000 tambah dengan 18.000 bunga ya. Itu mereka telah memperoleh 158 dengan menggunakan 50.000 cash ditangani sebagai new 1 years. Jadi dengan mentangani vessel baru 190.000 ya. Dengan discounted 9% pada bank. Jadi ini ceritanya vessel outstanding 10% ya. Dua setahun lalu dia mau bayar, tapi bayarnya itu dengan menggunakan cash dan sisanya lah ini kan 180.000 tambah 98 kan 198.000. Dia bayar 52.000 pada sebagai cash, sisanya berapa 160 sisanya dengan melebihkan vessel vessel dengan bunga 9% kepada bank ya. Sisa berapa nih? 52 198 berarti 100 berapa nih? 1445 kan, 145. Tapi dia bayar pakai cash, pakai vessel nominal 160 ya. Diskon pada 10% pada bank. Ini vessel tanpa bunga ini, bunga. Ya. Jadi diminta buat jurnal untuk mencatat hasil funding. Hasil funding itulah vessel tempo ya. Sebagian dibayar cash, sisanya dia terbitkan vessel baru lagi. Jadi diperpanjang dengan vessel baru ya. Dia punya juga jurnal 3 Desember ya. Asumsi amortisasi menggunakan Stackline method. Stackline amortisasi diskonnya Stackline method. Stackline ya. Tidak menggunakan metode bunga ya.
Ini biasanya diskonnya berapa nih? Diskonnya 160 dikurang 100 berapa nih? 145, 400 ya. Nah, jurnalnya pertama pada saat no-commercial funding itu kan SPIable-nya 194 kan. 4 itu di mana tadi? Itu di sini ya. Ini 160 wesel nominalnya menggunakan diskon 90%. Didapatnya berapa itu? SPIable-nya kali 0,09%, ya. Nah, diskon 5%. Dapat berapa nih? Kemudian tambah 110.000 kan, 110.000. 10.000 plus 18.000 ini, ya. Kemudian beban bunga 18.000. Beban bunganya 18.000 ini. Kemudian notes payable yang lama ke 90. Notes payable yang baru ya, tapi kan itu 160 itu. 60. Kemudian cash 92.000. Jadi notes payable yang lama itu 180.000 ya. Ini weselnya. Kemudian ditambah dengan dengan bunga berjalan. Diskon 160 0,9 apa 194 ya. Ini sudah 160. Nah, pada saat hitung bunga itu bunganya kan 160, ini kan diskon nih, diskonnya kan 160 kali 0,9 dibagi 3 karena kan metode garis lurus tidak menggunakan metode bunga ini. Ini 4.800.000 untuk setahun itu. Setahun ya. Ya, Agustus kan berarti tinggal 4 Agustus, September, Oktober, November, Desember 4 bulan, berarti kan sepertiga. Berarti sepertiga ya. Sepertiga tahun. Jadi kan 160 0,9 dan waktunya hanya setahun ya, sepertiga 4,8 ya. Sepertiga. Ini kalau setahun nih yang 160 bagi 0,9 dia sepertiga nih. Ya. Nah, kemudian untuk ini bukan premium ya, premium. Ini premium contohnya seperti ini, contoh soalnya. Misalnya LP Music ini itu memberikan kepada customernya kupon yang bisa ditukar dengan poster, 2 poster ditambah CD ya, CD klasik CD, mungkin lagu ini. Ya. Ini poster tambah CD ya, CD. Ya. Nah, satu kupon diterbitkan untuk $1 penjualan. Jadi kalau customer-nya beli $3, dapat 1 kupon ya. Dapat 1 kupon ya. Kalau dia belanja $5 dapat 5 kupon. Nah, pada tanggal berdasarkan dia bisa surrender sendiri 100 kupon dan tambah uang €5. Itu bisa beli poster tambah CD itu. Ya. Jadi kalau dia punya 100 kupon tambah uang €5, maka perusahaannya ngasih ke customer-nya dalam bentuk poster dan CD. Ya. Jadi CD poster itu diberikan bukan gratis, cuma-cuma ya. Tapi kalau seandainya customer itu menyampaikan 100 kupon. 100 kupon berarti belanjanya kan $100. Kalau $120 berarti dapat 120 kupon. Dia hanya bisa dapat satu hadiah ini. Kadang kan 120 belum cukup, kelipatan 2, berarti 1 juga. Jadi sisanya mungkin dikumpul lagi untuk beli produk ini. Jika diperkirakan bahwa 80% dari kupon yang telah disiapkan dari 80% kupon itu akan ditukarkan ya oleh customer. Jadi kalau penjualan itu ada $1 juta, berarti $1 juta kupon juga. Ya. Nah, misalkan penjualan
periode pertama ini 700.000, berarti 700.000 euro, berarti 700.000 kupon juga. Dan kupon akan ditukarkan totalnya 340 kupon. Ya. Kupon ditukarkan totalnya 380. Yang sudah ditukarkan ya, sudah ditukarkan. Ini sudah ditukarkan 350 kupon. Maksudnya dapat 700.000 kupon kan. Jadi dari 700.000 kupon ini sudah tukarkan kupon pada tahun berjalan itu 310 kupon. Nah, penjualan periode kedua 840 kupon. Ini periode pertama. Periode kedua dan kupon yang telah ditukarkan itu 850. Wah, ini lebih kan? Harusnya 810.000, berarti 10.000 itu dari penjualan sebelumnya itu. Ya. Irving Music Shop membeli 20.000 poster seharga $2 per poster, ya. Dan beli 20.000 CD, karena nanti kan dibeli satu poster satu CD. Jadi kalau satu kupon ya, 100 kupon saya dapat satu poster satu CD, di mana poster itu dibeli oleh perusahaan itu 20.000, 2 euro. Kalau CD dibelinya satu CD itulah 6 euro. Nah, sekarang diminta saja jurnal untuk mencatat 2 periode itu. Ya. Jadi periode pertama, periode kedua. Ya. Dan untuk mencatat estimasi utang ya, utang untuk 2 periode itu, periode pertama, periode kedua. Nah, kita ini nggak disuruh bikin jurnal ya. Oh, nggak disuruh bikin jurnal. Oh, di jurnalnya ada. Oh, jurnal, sorry. Jadi jurnal untuk periode pertama ya, kita menghitung berapa kupon yang ditukarkan ya, yang sudah ditukarkan. Kupon sudah ditukarkan itu premolability-nya sebentar ya. Jadi cash yang ditukarkan ada berapa? 340 kupon ya. Kupon itu kan dibagi 100 ya. Cash itu kupon itu satu hadiah itu untuk 100 kupon. Jadi 340 bagi 100 dapatnya berapa itu? Dapatnya 3.400 kupon. 3.400 kupon itu biaya premium inventory kan dibeli satu poster sama CD itu 6, berarti 6 tambah 2 8 kan, 8. Jadi 8 dikali, berarti ini 8 premium inventory dapat 8 dikali 3.400 ya. 8 kali 3.400 dapatnya 8 kali 3 dapat 7.200 ya. 8 dikali 3.400 dapatnya 7.200 ya. Nah, cash diterima berapa? Kan satu kupon tuh dia harus membayar berapa? Satu hadiah itu dia bayar, bukan satu kupon, satu hadiah ya. Dia bayar 5 kan? 5. Berapa dia yang disampaikan, diberikan? Itu 3.400 hadiah. 300 bagi 100 kan, 300 hadiah kali 5. Ini cash 17.000 ya. Nah, selisih antara premium inventory dengan cash ya, kan rugi itu. Dia beli hadiah itu 27.200 yang diserahkan. Tapi cash terima 7.000. Sisi itu ya, biaya premium expense 10.200 ya. Jadi 34.000 dibagi 100 dikali harga beli hadiah itu 8 euro, tapi dia terima cash 5 euro. Dia rugi satu hadiah itulah 3 euro. 3 euro dikali jumlah hadiah yang diberikan. Itu diberikan 3.400 hadiah. Itu dapatnya. Nah, kalau di periode kedua ya, periode kedua saya perhatikan di periode kedua itu ini jumlahnya enggak ada. Ya. Di periode kedua itu dia terima cash berapa ya? Periode kedua ya. Terima cash kan itu ditukarkan 8.100 ya. 8.100 ya. Sorry, 810.000 ya. 810.000 itu 10.000 nanti kali ini 810.000 ini. 810.000 dibagi 100 dikali 5. Nah, dapat 42.500. Dan premium inventory-nya 8.500 ya. Atau 810.000 bagi 100 8.500 dikali 8 ya, dapatnya 68.000. Kemudian selisih antara
premium S-Pen dengan premium inventory, ya. Itu selisih kan. Itu berapa? Ditambah dengan ini kan yang inventory itu ya. Ini yang 3.400 dengan 3.000 38.000 nih, 850.000 ya. 20.000 itu yang berasal dari sekarang kan 850.000, 840. Jadi 840 dikalinya. 840.000 dibagi 100 dapat 8.100 kali 5 dapat 22.500. Yang ini yang premium expense-nya, yang premium inventory lah dikali itu kan, dikali 8.500 bukan 840. Tapi kalau yang case-nya 840, sorry. Kalau case itu kalau case itulah 850 case ya, 850 ya. Kemudian premium inventory 850 juga, 8.500. Nah, kalau premium expense 8.400 ya. 8.400 selisih antara 8.400 di yang cost dengan itunya, dengan apa? Dengan harga belinya. Jadi 8.500 dikali 8 kurang 5 dapat 18.900. Sisanya bukan premium liability yang premium liability berasal dari top periode pertama. Premium liability berapa itu? Liability lah karena dia 60%, 80% akan ditukarkan, 60% dia 300.000 kan dapatnya berapa itu? 8 ke 7 8 ke 5 7 kali 8 ke 5 40. 8 ke 5 40 kan. Kemudian sisanya 16, 360 dikurang kan 30 dia sudah ditukar sekarang, berarti tinggal 20.000. 20.000 100 berarti 2.000 kali 3 berarti 6.600 ya. 1.600 ya. Dan yang turun kedua juga sama. Turun kedua itu yang apa? Yang tukarkan berapa itu? Semuanya. Sorry, bukan semuanya. Berapa persen? Ditukarkanlah kan 80% dari 840 itu berapa? Ya. 80 itu 0,8 ke 8. Dapat berapa nanti ini sama juga dikali dikurang dengan yang sudah ditukarkan. Itu berapa? Tukarkan itulah 840. 840 man. Ya. Itu berapa itu? Ditukarkan itu 840 ya. 40 ya. Itu. Dapat 1260 ya. Ini agak rumit ya. Jadi surah nggak bisa kalau surah jawaban seperti ini nggak ada nilai buat saya karena nggak jelas datang di mana. Ya. Harus dijelaskan satu-satu. Ini kurang premium ya. Premium tadi apa? Ini premium juga ya. Nah premium misalnya Edward itu meliputi memberikan termasuk satu kupon, memasukkan satu kupon ke masing-masing tas dog food ya yang dijual. Jadi kalau dia kan menjual dog food itu pakai tas kantong itu nanti dimasukkan satu kupon ya, kupon. Nah return for 4 kupon ya. Jadi kalau customer itu bisa mengamalkan 4 kupon sehingga dia bisa membeli mainan dog toy ya. Mainan anjing-anjing itu ya. Dia beli 1,2 cuman. Jadi kalau dia udah dapat 4 kupon, dia dapat beli mainan 1,2. Mainan itu dibeli oleh perusahaan berapa itu? Mainan itu dibeli perusahaan harganya enggak ada sini. Kita lihat aja berikutnya. Kemudian perusahaan ini dari pengalaman dia 60% dari kupon itu akan ditukarkan. Selama tahun 2018, 100.000 bag dari dog food itu telah terjual ya, 100.000 bag. Berarti berdapat berapa itu? 100.000 kupon kan. Kemudian 12.000 kupon telah dibeli, 12.000 kupon telah dibeli. Nah, 40.000 kupon
telah ditukarkan. Jadi kalau 100 bag berarti kan 100.000 kupon ya. Nah, biasa tukar berapa? 60%, 60% kali 100.000 berapa? 60.000 kupon. 60.000 kupon itu, 40.000 kupon tukarkan untuk berjalan. Sisa berapa? Sisa 20.000 kupon di tahun depan. Itu diakui sebagai estimate liability. Ya. Dan selama tahun 2019, selama tahun 2019, 110 bag telah terjual ya, terjual. Ini 2014, ini tahun 2019, sudah 2 tahun ya, terjual. Jadi kalau 120 terjual tahun 2019 itu menghitung estimate liability berapa? 120.000 kupon ya, berkupon itu tukarkan 60% dari itu. Berapa tukar 60%? Nanti dibagi 4 karena 4 kupon, 4 kupon untuk satu hadiah kan. Jadi 16.000 toy telah dibeli dan 60.000 kupon telah ditukarkan tahun 2019 itu. Nah, diminta hitung premium spend untuk laporkan income dalam income statement dan liability laporkan di neraca ya. Itu ya. Jadi kuponnya dibeli kupon berapa nggak ada ya datanya. Ya. Jadi pertama premium spend 2018 itu dapat berapa? Dapatnya lah ini kan terjual 100.000 euro ya, 1.000 bag ya. Sebab itu kupon. Nah, itu kan 0,60%, berarti 0,6 dari 100.000 ya. Dapat 60.000. Kemudian satu hadiah itu untuk 4 kupon, 60.000 bagi 4. Dapat 15 hadiah, 15.000 hadiah. Usaha hadiah itu harga kan 1,2 ya. Berarti diterima cash 18.000 ya. Nah, ini kebetulan tidak ada harga beli dari mungkin lebih sama ya. Betul telah dibeli dan telah tukarkan. Jadi dianggap sama ya. Jadi kalau sama berarti itu dianggap premium. Jadi cash itu dianggap premium. Jadi hanyalah cash pada judulnya adalah cash 18.000 ya, 18.000. Kemudian ini gimana nih? Ya. PSP 18.000. Jadi itu diakui sebagai selisih ya. Jadi dia menjual sebesar itu. Dijual sebesar selisih antara harga pokok dengan jualnya 1,2 11.000. Kemudian yang ke tahun kedua ya, tahun kedua itu enggak premium liability lah 40% ya kan, 40% dari 40% dari 100.000 40.000 dibagi 4, jadi 100.000 hadiah, 10.000 hadiahnya. Dan 10 hadiah ini 15.000 10.000 ya. Ini premium liability. Ini ngitungnya agak ini ya. Jadi saya ngitungnya gini. Kan 60% itu 60.000. 60.000 dapat 60.000 dibagi 4 kan 15.000 ya. 13.000 itu redemptionnya ya. Nah, kemudian yang sudah ditukarkan berapa? 10.000 sudah tukarkan. Sudah tukarkan. Jadi dapatnya 5.000 yang jadi estimate liability-nya. Dan 5.000 dikali harga kerugian yang disebabkan karena menjual 1,2 itu. Jadi 5.000 kali semua dapat 6.000. Kalau yang ketiga tahun 2019 kan dijual 110.000. Nah, 10.000 euro lebih 110.000 kupon. Ditukarkan 60%, kali 60% dapat 72.000 kupon. Nah, hadiah itu diperoleh kalau seandainya 4 kupon, berarti 72.000 bagi 4, 18.000. Per 1.000 itu satu kupon itu harga pokok 1,2. Sehingga beban premiumnya lah 21.600 ya. Kemudian kalau yang keempat itu kan
18.000 tu kupon tukarkan. Ya. Sorry. Kan 72 18.000 kupon ditukarkan. Yang sudah tukarkan berapa? Itu 15.000. 15.000 dia tukarkan. 15.000. Ya. Semua tukarkan ya. Jadi 15.000 sudah tukarkan ya. Sehingga dapat 8.000 yang belum tukarkan. Jadi 8.000 kali 1 kemarin 9.600 ya. 600. Profesi ya. Berikutnya kondisi profesi situasi yang terkait dengan Osborne Company. Ya. Osborne memberikan waranti dengan seluruh produknya untuk dijual ya. Yang terjual. Ya. Estimasi perusahaan ini adalah di mana akan menjual 1,2 juta unit produknya pada tahun berakhir 2019. Dan pada saat total revenue produk adalah itu 100.000. Ya. Perusahaan ini juga memperkirakan 60% dari produk akan will have no defect ya. 3% akan defect. Jadi yang 3% itu yang kerusakan diklaim oleh pelanggannya. Dan 10% akan will have minor defect ya. Nah, cost untuk minor defect diperkirakan. Jadi ada major defect, ada minor defect. Ya. Kalau cost minor defect diperkirakan $5 per mesin produk. Kalau dia minor, itu kalau dia mayor 15.000, minor $5. Kalau mayor 15 euro. Ini mata uangnya kok. Mungkin ini €5 nanti ya, bukan dolar nih, saya ketik ya. Perusahaan juga memperkirakan minimum jumlah warranty expense itu akan menjadi 2,5 juta euro dan maksimumnya akan 12 juta euro. Ya. Yang kedua, Osborne meliputi tax dispute ya dengan tax authorities. Dan kemudian outcome dari dispute itu adalah di mana Osborne akan mengalami kerugian harus membayar 500.000. Minimum itu minimum perusahaannya akan mengalami kerugian 5.000 dan maksimum 3 juta. Ya. Osborne juga memiliki kebijakan ini modalnya terkait dengan masalah litigasi ini, perkara hukum terkait dengan pajak. Osborne memiliki kebijakan untuk merefunding pembelian di mana terhadap customer yang tidak puas ya, dan bahkan melalui perusahaan ini juga berdasarkan tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu. Bagaimanapun dia meng-create valid ekspektasi di mana customer bisa menunjukkan this practice tidak praktik ini. Refund bisa range 5% sampai 6% penjualan dan jumlah. Ini antara yang reasonable antara dengan jumlah reasonable. 2018 Osborne memiliki 250 juta penjualan ya, tergantung pada prosedur refund ini. Minta saya jurnal untuk mencatat profesi jika ada untuk Osborne. Nah, pertama ini warranty expense ya. Warranty expense itu dapat di mana itu untuk yang sudah ditukarkan ya. Jadi warranty expense berapa? Dapat di mana nih ya. Jadi revenue produk itu kan 100 juta ya. Kemudian 60% dari produk itu akan tidak memiliki no defect. Jadi 30% dari ini perkiraan ya. Perkiraan itu yang mestikan bahwa premium ini ini pencatatan seperti ini ya. Jadi kalau kan no defect, major defect, minor defect. Kalau major defect 60%. Major defect 30%, kalau minor defect 60%. Ya dikalikan ya unitnya 1.200.000 ya. Ini berapa no defect perkiraannya? 60% dari 1,2 juta dapat 720. Perkiraan major defect 30% dari 1,2 dapat 390.
Kemudian defect pikirannya 10% dari total penjualan itu 1,2 juta ya. Jadi 410.000. Nah, untuk memperbaiki ini kan unit ini ya. Untuk perbaiki itu kalau no defect itu satu unitnya 0, nggak ada kan 0. Kemudian kalau major defect ya, mungkin nggak perlu silakan agak berat ya. Itu 15 euro per unit. Kalau ringan 5 euro per unit. Sekarang total cost-nya 5,4 ya, juta, yang major defect minor 6 juta ya. Nih. Nah, ini diakui sebagai expand ya. Kenapa expand? Karena ini kan terkait dengan ini kan, dengan acrobasis ya. Nah, karena belum ada penjelasan adanya yang sudah lakukan klaim ya, klaim, maka semuanya warranty expand pada warranty liability, semua warranty liability. Tapi ada sudah mengklaim berapa euro, maka itu dikurangi sebagai warranty expand pada cash ya, pada cash. Jadi warranty expand itu karena kita dikurang sudah dibayar. Bayar cash itu yang sudah biaya perbaikan itu. Ini kan belum keluar itunya, klaimnya belum ada. Dan kedua TSPN itu 500.000 ya, yang kedua ini. 1.000. Karena ada boleh kerugian dan harus bayar 500.000. Jadi 500.000 TSPN pada test payable. Kemudian sales return allowance dia boleh dari 3,5 juta itu boleh sebesar dari 50 juta ini. Juta yang ini dari walaupun penjualan itu dikali 5% ya, sama 9% bagi 2. 5% itu ini di depan range dari 5% sampai 10%. Berarti ditambahin ya 5% bagi 5% bagi 2 ke rata-rata itu. Jadi rata-rata kan minimal maksimal rata-ratakan aja. Kali 50 juta dapatnya 3.500.000 return pada loan process return. Lalu contingent liability ya, liability masih ada ini. Liability itu apa nih? Ini kondisi-kondisi di mana masing-masing itu berbeda ya, liability. Yang pertama terkait dengan apa nih? Dengan istilah parsial hasil dari, jadi soal itu ya, ini saya sebut. Nah, problem account unus payable ya, account unus payable ini yang terkait dengan ini kan utang lancar ya. Jadi ada account payable dan payable ya. Ini penjelasan di teori ini. Enggak teori ini ada angka-angka. Ini saja jurnal untuk mencatat transaksi yang A ini. Ini setumai perusahaan beli good barang dari perusahaan termin 2010 30 ya. Di jurnalnya ini pembelian atau kalau kenapa di garis miring kalau dia itu menggunakan metode physical method maka inventory purchase ya. Tapi kalau selagi physical method selagi metode penyataan persediaan itu. Kalau physical method langsung ke purchase. Tapi kalau selagi lupa saya ya. Physical method itu ke inventory ya. Kemudian tanggal 18 Mei 2019 ya. 2019. Ini invoice telah dibayar tanggal 18 Mei. Berarti kan jangka waktu diskonnya kan 10 hari itu ya. Dapat 10 hari dibayar dapat 2%. Kalau dia bayarnya tanggal 18 Mei, berarti masa diskon itu ya. Masih 8 hari. Dapat 2%. Jadi sehingga account payable mana sih? Itu pada cash. 20% dan 30. Oh, dia mencatat net jumlah net ya. Jumlah net itu berarti ini 50.000 dikali kan adanya 2% nih. 2% berapa itunya? Diskonnya 1.000 kan. 2% 50.000 4.000 ya. 1.000. Sehingga 49.000 net beli net ya. Kalau pada saat dia bayarkan 18 Mei kan masih perlu diskon itu. Maka diskon sudah diakui di sini kan, purchase
di awal sudah diakui diskon karena dia linet ya 49 pada 49. Kemudian pada saat 1 Juni 2019 ya 2019 ini lagi nih. Ini lain lagi nih. Ini tanggalnya yang apa? Yang transaksi nomor 2 ya, nomor 2. Tapi nggak saling berhubungan ya, kecuali transaksi 18 sama 10. Jadi tanggal 1 Juni itu dia beli peralatan dengan sebagian di bawah 20.000 sebesarnya dengan notes payable 40.000. Lalu September 30 2019 dia bayar ya vessel itu di mana notes payable tinggal 40.000. Jadi September 30.000. September. Ini kasus ketiga dan lagi. September dia membayar pinjaman 180.000 dengan memberikan vessel ya. Jadi 180.000 itu ibarat dengan vessel. Ya. Dia meminjam. Jadi vessel dia pinjam 180.000 diberikan vessel notes payable. Ini. Payable. Zero interest bearing 110.000 notes di State Bank. Ya. Jadi ini biasa tanpa bunga ya 110.000. Ya. Berarti kalau 100.000 berarti vessel itu diskonnya 110.000 kan bunga vessel 120.000. Jadi diskon 110.000 pada saat diterbitkan itu diakui notes payable 110.000. Ya, notes payable. Kemudian terus expand pada tanggal B itulah mencatat jurnal bukan ya. Jadi beban bunga untuk vessel yang 40.000 diterbitkan kapan? Vessel 40.000 vessel di tanggal ini. Ini 60.000 kan 20 ke 40.000 vessel 40.000 ya. Ini 40.000. Bunganya kurang vessel kedua bunganya yang 108.000 di yang bunganya lah dengan mendiskon itu apa? Diskon itu berapa? 110.000 bukan 108.000 kan berarti 12.000. 12.000 itu untuk setahun. Kalau 3 bulan sudah berjalan 3/12. Kenapa 3 bulan? Karena kan 30 September tuh. Oktober, November, Desember 3 bulan. Di 3 bulan 3/12 kali 12.000 jumlah diskon. Ya. Kemudian currency yang C ya, C. Yang C itu di mana transaksi di atas harus dibersihkan currency dari Larsen Company posisi keuangan ya. Ini posisi keuangan jadi bagaimana penyajian dari posisi keuangan di test payable yang 2.100.000 ini ya 100 ini masuk ke currency ya test payable ini payable ya. Ini yang amortisasi diskon ya, interest expense ini mesti diskon. Ya. Ini interest payable, kemudian juga notes payable, ya. Yang vessel yang 40.000, kemudian notes payable vessel yang kedua ini kan 108.000 ditambah 3.000 ini amortisasi diskon yang ini 3.000 ini amortisasi diskon. Hingga vessel yang kedua ini 108.000 tambah 3.000 karena kan kalau diskon itu amortisasi diskon menambah vessel karena kan di kredit nih 3.000 tinggal 108.000 catat nih ini 108.000 catat nih kalau ada amortisasi tambah lagi jadi 111.000 itu penyajian dari tiba lancar apa utang lancar lagi ini premium sama kayak tadi betulnya ya warranty juga sama ya oke itu soal yang apa terkait dengan chapter apa chapter 13 ya. Nah, chapter 14 ya. 14. Chapter 14 ini terkait dengan non-cardinality ya, cardinality.
Jadi pertama kita lihat soal selesai 14 itu, 14.122 ya. Bukan selesai di buku ini. Nilai lagi semua buku ini. Ini penerbitan obligasi harga dan premium dan amortisasi. Jadi ini ada 1 Januari 2019 Paperco diterbitkan obligasi 10 tahun nominal 1 juta dan kuponnya 10%. Kemudian bunganya terhutang semi-annuity ya, setiap 6 bulan 30 Juni dan 31 Desember. Obligasi dijual dengan yield 12% ya, berarti itu discounted value-nya ya. Nah, tabel value sebagai berikut. Kalau untuk ini dikasih datanya. Kalau periode 10 kali dia bayar bunga untuk 10 kali 10 periode 10% dapat 0,386 ya. Kalau dia 10 periode 12% dapat 0,32. Kalau 20 ini 20 kali melunasi kupon yang dengan 5% 0,37. Kalau 20 6% 0,32. Kalau unit itu sekali melunasi pokok biasanya. Ya. Oleh annuity for 10 periode. Periode itu berarti di 10 periode itu di akhir tahun ke-10. 10 periode. Itu 6,145%. Persen value-nya. Ini persen value ya. Itu. Dan kalau dia untuk yang 12% 5,6. Oh sorry, ini ini untuk yang sekali single annuity, ini annuity ya. Ini single annuity. Ini annuity. Ini 10 periode 10 kali bunga. 10 kali bayarnya, 20 kali bayarnya, 20 kali bayar. Ini bunganya per tahun. Ya. Kalau ini kalau sekali bayar 10 periode itu di akhir pembayaran ke-10 ya, bunga 10%. Itu maksudnya. Ini bunga per setiap periode. Itu harga penerbitan obligasi. Nah, kita lihat soalnya apa? Soalnya itu kan itu per sekali 10%, 1 juta, bunganya 10%. Ya. 10 tahun. 10 tahun berarti yang ini nih. Kalau untuk yang menghitung menghitung persen value base value-nya, ini sampai itu 0,386 ini. Bukan 10%, sorry, bukan 20% yang ini, 0,32 kan 10%, yieldnya 20%, pilih itu. Jadi ini pilih ya, ini. Jadi ini sekalian juga ngetes saudara yang mana sudah pilih, dikasih beberapa alternatif. Dan kalau untuk yang annuity, dipilih dia juga nih, kan 10 tahun. Sorry, 10 tahun berarti 20 tahun, sorry. Yang ini bukan ini. Ya. Itu nih ya. Jadi kalau dia 5 tahun, ini 10 tahun, berarti kali 2 20 tahun. 10 tahun ya, bunganya kan 12%, berarti setengah tahun 6% yang ini. Wah, ya. Ini boleh dipilih. Dan kalau untuk yang annuity ya, untuk pembayaran bunga kupon itu kan 10 tahun kali 2 kan 20. Nah, berarti antara ini 20 ini. Bunga berapa? 6%, berarti ini. 6% di mana? 12% bagi 2. Ya. Bagi 2. Ini pilih ya. Jadi minta hitung, tinggal udah pilih kan 3,12 untuk base value-nya, kuponnya 11,47 dikali 10.000. 10.000 di mana? Dari 10% dari 100.000 berapa? Sejuta. Berapa itu? Itu kan berapa? 10% ya. Berarti kan sini. Ya. Berarti 100.000. 100.000 bagi 2 kan 6 bulanan. Dapatnya berapa? 50.000. 50.000 kali diskon vektornya 11,470 ini. Dapat 53. Ada inilah yang present value-nya. Present value dari itu. Dari obligasi itu. Yang kedua
without prejudice, ini asumsi bahwa harga penerbitan 884. Ini kan 885.500 nih. Diperkirakan ya. Buat original amortisasi seperti ini. Jadi amortisasi 884, kemudian cashback-nya berapa? Per 6 bulan. Berarti per 6 bulan itu 10% kali berapa? Kali 1 juta dapat 100.000 dibagi 2, 50.000. Kalau spend-nya 6% kali ini. 6% dari 884.000 ini. 6% dapat 53.040. Berapa 6%? Karena yield itu 12% setahun. Kalau 6 bulan kan bagi 2, dapat 6% kali 84.000. Dapat 53.000. Nah, selisih antara interest spend dengan cashback itu diskon amortisasi. Karena diskon itu biasa interest spend lebih besar pada membayarkan. Kenapa? Karena bunga pasar 12%, bunga wesel cuma 10%, maka pasti diskon. Dan seterusnya gitu ya, seterusnya. Ini kan utangnya panjang ya. Kemudian amortisasi diskon atau premium ya. Misal Gradient Industri menerbitkan 6 juta bunga 8% ya. Betul itu utang maksudnya. 1 Mei 2018. Terima cash totalnya 5,32357 juta. Obligasi akan membayar bunga secara semiannual tanggal 1 Mei dan 1 November ya. Nah, jauh tempo tanggal obligasi 1 November 2022. Sekarang 2018 ya. 2022 nanti tempo. Usaha menggunakan effective interest method untuk amortisasi diskon, bukan gaji lurus ya. Model gaji lurus untuk premium. Obligasi dijual dengan yield-nya 10%. Kalau 10% berapa? Berarti itu diskon ya, karena kan obligasi 8%. Yield-nya 10% berarti diskon ini. Jadi diskon lagi. Ya. Nah, sehingga ini diskon ya, pasti diskon 6 juta, tapi dimakai 5,33, berarti mau saya itu present value lagi sudah ada angkanya nih, karena cash terima itu present value-nya. Jadi solusinya ini gampang saja. Ya. Jadi dari buku utang wesel itu 5323 saat awal penerbitan wesel, nanti bunganya bunga berapa? Bunganya 8% kali 6 juta kan, bagi 2. Beban bunga 4 juta dikali 6 juta. 8% kali 6 juta ya. Ini kebalik ya. Cashback di 240 itulah 4 juta, 4% dikali 6 juta, berarti 250.000. Spend-nya lah 5% kan, yield-nya 5%, diskonnya 5% dikali 5,323,577, dapatnya 266,79. Ya, selisihnya lah motif diskon. Ini menambah dari buku utang obligasi itu. Dan kalau interest spend tahun kedua, 6 bulan kedua itu 5% dari 53,49,756, dapat 267,488. Cashback-nya tetap ya, karena 5% dari 5% di berapa? Dari 4% dari 6 juta ya. Ini bagaimana saat menghentikan pembayaran obligasi ya. Obligasi. Jadi ini obligasinya itu ini contoh soal 30 April 2010 Insurance Company menerbitkan 8% obligasi ya. Di mana portfolionya 100.000 nominalnya. Di temponya umurnya 20 tahun ya.
Jadi 20 tahun bunga 8%, nominal 900.000. Nah, obligasi ini diterbitkan dengan harga 82,8. 82,8 ini present value, jadi 82,8% dikali 900.000 itu present value, atau yieldnya itu 10%. Ya, dan recallable 102 dan bisa ditarik kembali ya dengan kurs 102 pada tanggal setelah 30 April 2018. Ya, ditarik oleh perusahaan sebagai tempo. Disebabkan bunga rendah dan perubahan signifikan dalam rating perusahaan, maka perusahaan memutuskan untuk menarik obligasi 30 April 2019 dan menerbitkan obligasi baru. Ya. Obligasi baru diturunkan bunga 8% jadi 5%. Jadi bunga obligasi lama 8% tarik karena kan perusahaan sudah risiko turun ya. Jadi masa obligasi tinggi tarik, nanti diterbitkan obligasi baru dengan bunga 6%. Ya. Dan telah terjual dengan harga 1,2 juta euro ya. Dan kursnya itulah 112,5% kali 1,2 juta itu persen itu yield 5%. Dan ini jatuh tempo 20 tahun ya. Interest pembayaran bunga setiap tanggal 30 Oktober dan 30 April, jadi setahun 2 kali ya. Untuk kedua obligasi baru. Jadi sama, obligasi lama sama baru sama. Dan juga ini sama juga. Jadi setahun tempo 31 Oktober sama 30 April. Ini 30 April ya. Jadi minta saya juga jurnal untuk mencatat pelunasan ya. Nah, kita lihat ya. Pertama bond payable kan dilunasi tanggal 30 April 2019 ya. 19. Jadi 2019 itu kita cari berapa nilai buku bond payable pada tanggal 30 April. Diperoleh dari 100.000 dikurang 118,470 ya. Ini nilai bukunya. Jadi 381,530 ya. 118 itu adalah jumlah yang belum dimortisasi ya. Kemudian dikurang extinguish of bond. 136 dia berapa di mana? Dari kursnya berapa? Kursnya ini sudah kita datanya nih amortisasi diskon. Jadi sehingga di bukunya 100.000 dikurang yang belum amortisasi dapat 81. Dikurang rugi karena penarikan itu. Rugi penarikan itulah selisih antara nilai buku obligasi dengan cash terima. Ya. Nilai buku obligasi di 81,530 kita bayar 105 kan sisi rugi itu. Kemudian gini. Kemudian dia harus membayar bunga ya, berbunga 120.000 ya, 1,2 juta kali 112,5% ya. Dapat menambah bond. Oh ini obligasi baru, obligasi yang terbitkan. Sebelum itu terbitkan dengan kurs 112 berapa? 112,5 atau persen dikali ini dapat nih 1,350 daripada bond payable ya. Pada tanggal 31 Oktober 2019 dia menghitung ini pertanyaannya saya juga jurnal 31 Oktober 2019 ya. 19. Oktober 2019 ini kalau yang ini ada tanggal. Ini 30 April, ini 30 Oktober. Sehingga 30 April itu kan 30 Oktober itu yang di extension untuk yang nanti ini yang obligasi itu kan, obligasi yang baru yang 1,350 ini. Ya di mana itu spendnya 1,350 ya di bukunya dikali dengan ini 3 bunga pasar. Bisa berapa itu? Bunga pasarnya 5% kan, 5% per tahun ya. Per tahun. Kalau 6 bulan kan dikali 6 per 12. Dikali 1,50 dapatnya 33,750. Kemudian
case-nya, case itu kan pembayaran kupon tuh. Pembayaran kupon gimana? Kuponnya lah yield 5%, kupon 6%. 6% kali 1,2 juta dikali dikali seper 2 ya, dapat 6.000. Di 2,3 ini adalah untuk bunga kan 6% bunga ke berapa? 6% ya. Bagi 3%. 3% kali 1,2 dapat 36.000. Ya. Itu ya, ini setelah mendep 10 hutang sama juga ini. Ini problem bond diskon dan amortisasi ini sama ya dengan soal tadi itu. Ya. Mencari obligasi. Jadi obligasi itu kuasai pertama, kuasai menghitung present value dari obligasi itu. Berapa present value obligasi. Kalau tidak ada kurs, kalau kurs itu kalau bisa terjual yang kurs sekian, berarti kurs itu menunjukkan persentase dikali nominal, itulah present value-nya. Tapi kalau nggak ada kurs, berarti sudah hitung sendiri present value-nya. Present value itulah sama dengan present value kupon ya. Dia menggunakan annuity ya, ditambah dengan present value dari face value menggunakan single annuity. Sudah jelaskan tadi kan, sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu yang dapat disampaikan ya terkait dengan ini. Ini bond interest sama juga nih. Ya. Jadi soalnya saya itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Saya nanti ada persiapan pertemuan dengan Unila ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Halo? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada kan, kuliah udah mau selesai. Belum ada pasti ada nanti kan. Berarti jawabnya tidak ada. Ya. Ada nggak pertanyaan sampai sini? Saya mau maaf, saya mau izin ya, karena pertemuan dengan Unila nih, jam 10 soal persiapan juga nih materinya. Jadi nanti ujiannya 5 chapter itu ya. Saya belum bikin soalnya, jadi 5 chapter itu 4 soal ya. Berarti ada 1 chapter yang nggak masuk gitu. Yang mana chapter nggak masuk belum tahu ya. Karena saya satu chapter 1 soal. Atau mungkin 5 soal, sudah pilih 4 ya. Pilih 4 dari 5 soal. Itu chapter itu ada 1 soal, chapter 11 1 soal, chapter 12 1 soal, chapter 13 1 soal, chapter 14 1 soal. Chapter 10 1 soal kan 5. 10, 11, 12, 13, 14. 10 1 soal, 11 masing-masing 1 soal. Nanti sudah pilih 4 dari 5 soal itu. Ya. 5 dari 5 soal. Pilih aja. Ya. Dan ingat jawaban itu yang sempurna itu jawabannya dijelaskan itu langkah-langkah itu di mana datangnya. Kalau sudah kayak kunci itu saya udah tahu itu jangan kayak kunci kan nggak jelas itu. Jelasnya. Kalau tadi saya kan cukup banyak juga penjelasan jawaban kunci. Nggak bisa kunci itu ya kasih ke saya. Ya, penjelasan saya itu. Ya. Makanya saya nggak soalnya mungkin sekarang sendiri. Ya. Terus jelas ya, step-stepnya itu ya. Angka itu dari mana, stepnya gimana dapat angka itu, berikan penjelasan. Angka itu tulis, angka apa nggak ada penjelasannya. Itu. Bisa saya di kuliah dulu seperti itu jawab ujiannya, dan dosen saya selalu menyatakan, ujian itu jawaban harus diceritakan langkahnya. Kalau nggak ada langkah berarti jawab kunci. Ya, kunci itu. Kalau kunci dulu nilai saya 0, dulu 0. Jadi kalau kita udah kunci 0 nilai. Kalau dulu ya di degree 0. Kurang kan nggak dapat nilai juga. Di tingkat dulu sih lebih gampang sekarang pada zaman saya kuliah dulu ya. Dulu kalau nggak dapat aja. Maka satu kelas itu kurang 30% nggak lulus dapat D, dapat E. Kalau ada 60% nggak lulus dapat D, dapat E. Maka IPK angkatan saya itu, waduh, D3 itu gampang, susah sekali. Kalau dulu C aja udah syukur mereka. Dulu C udah syukur. Karena ternyata B nilai. Ya. B. IPK maka IPK 3,8 di akuntansi banyak nggak tahu. Dulu IPK 2,75
di akuntansi baru nggak tahu IPK S3 pasti tahu. S3 itu pasti pintar, 3,1, 3,01, 2,99 itu pasti pintar. Teman-teman saya pasti pintar. 2, paling tinggi itu sekitar itu 3,4 paling tinggi seangkatan saya. Ya, satu orang. Ya. Dan saya IPK saya 3,23 S1. 3,3. 3,23 itu setengah mati cari. Ya. Jadi sekarang ke 3,23 sekarang itu nilainya separuh itu. Jadi makanya beda effort saya dulu sama penilaian sama objektif sama dosen. Gak peduli dosennya, apakah yang dia jatuh asisten dia, kalau lulus nggak lulus aja. Misalnya saya asisten dosen itu, saya nggak ngambil kuliah sama dia, itu nggak ada istilah saya lulus tuh. Pasti kalau nggak lulus aja. Kalau besok saya dipecat jadi asisten, nggak mau lagi deh. Ya. Sampai saya lulus mata kuliah itu besok saya pecat saya asisten. Oh sekarang susah ini, susah, apalagi swasta ya. Makanya teman saya dari swasta kuliah, dia pola belajar tuh kayak anak negeri belajar. Jadi dia nggak tergantung sama dosen. Siapapun dosen dia belajar sendiri aja. Buku-buku wajib itu dia pasti punya, belajar soal jawab itu. Belajar bukan soal jawab, bisa soal itu dicari sendiri. Dan kalau dia kasus, cari kasus sendiri. Jadi ujian dosen itu hampir bisa dijawab semua. Dan biasa kan soal ujian di swasta lebih gampang pada negeri itu. Ya pasti dapat semua. Bisa 4 IPK-nya. Tapi dia dengan IPK 4 itu dia ngeri juga. Jadi apa? Karena kalau 4 IPK-nya jadi orang nggak percaya malah ya. Nggak percaya. Aneh itu. Ya. Jadi kalau IPK 4, misalnya MPS IPK 4, user jadi nggak percaya malah. Jika baca benar kan 4 nih, ditanya teknis begitu nggak dapat, udah langsung dicoret gitu ya. Seperti itulah baru user itu memandang IPK itu. Tapi kalau IPK 4 negeri ya, lulusan sekarang pasti mereka bertanya juga lulusan zaman mana ada yang 4 IPK, nggak ada 4 IPK-nya. Pastikan nggak ada 4 ya. Dan nilainya, aduh mengerikan nilainya. Ini tidak bisa semua nilai itu bisa 8, nggak mungkin. Nggak mungkin karena dosennya tidak mau tahu, kalau keselio jawab salah aja. Salahnya ekstrim lagi. Karena upah nulis nggak ada cerita upah nulis. Jadi nggak mungkin 4. Sekarang banyak upah nulis itu bikin banyak dapat, apalagi online sekarang ya. Jadi maksudnya itu walaupun sudah ngulang, ya aku udah ngulang nih semua nih. Tapi saya anggap sudah bukan ngulang ya. Nasihat saya itu bukan untuk ngulang. Untuk yang belajar baru, rajin-rajin lah belajar. Terutama laki-laki itu. Laki-laki itu kan menjadi kepala rumah tangga itu. Kalau perempuan masih mending lah ya. Jadi saya miris laki-laki lebih pemalas pada perempuan. Miris. Ya. Makanya kalau pemalas itu akibatnya ya gimana mau menghidupi keluarganya nanti ya. Jadi kalau saya ini bagi sebab di perempuan cuma satu, Farah itu cari suami carilah yang rajin ya, bertanggung jawab, pintar ya, satu agama itu besar, keimanan sama, rajin, pintar, ya bekerja keras, jadi pastikan sukses insya Allah. Ya. Dan suka bantu orang gitu. Tapi kalau laki pemalas ngapain lah itu ya, janganlah ya. Lagi pemalas itu kelihatan dari kuliahnya itu. Teman-teman saya yang pas malas itu ya kuliah, ya sampai sekarang pun malas juga ya, susah hidupnya. Ya. Tapi dia rajin ya, kuliah rajin tapi nilai tetap jatuh, itu sukses juga ya. Sukses juga. Jadi IPK-nya itu sekarang IPK-nya 2,9, tapi dia rajin ya, rajin kuliah rajin, tapi karena dia ngocok di bidang lebih IPK-nya nggak bisa 3,2, 3,1. Nah, itu nanti pun juga bagus itu ya, bagus ya. Dan itu menjawab ya. Mungkin dia fashionnya di bidang lain bukan bidang akuntansi. Tapi sudahlah nggak fashion bidang akuntansi, malas lagi ya. Effortnya nggak ada.
Nah, itu kalau perempuan jangan dijadikan suami lah itu. Parah itu. Ya. Ya, banyak sih laki-laki yang rajin. Rajin, jujur, dan tanggung jawab, dan seimbang. Itu ya, jadi setelah itu masih ada peluang untuk berubah gitu. Ya. Kalau mudah-mudahan cuma satu mata kuliah ini aja, orang lain lulus semua ya. Jangan ulang lagi besoknya ya. Ya, ada pertanyaan di sini nggak? Sebelum saya tutup ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kaisar, si Farah, nilai nanti sekaligus saya sekeluarannya, belum, kan cuma 6. Mungkin begitu SUS dan saya periksa nanti. Dan tugasnya sudah kelihatan. Nanti tingkat kerajinan sudah absensi sudah. Absensi penuh sanggap rajin. Absensi nggak penuh berarti kurang rajin. Ya. Saya ada sih berapa 1% kehadiran. Izin juga sanggap itu izin itu akan mengganggu kerajinan lah ya. Izin itu mengganggu kerajinan juga. Ya. Oke, makasih banyak atas mengikuti kuliah saya selama 14 semester ya. Doa saya tentu saja doa yang baik ya, supaya saya lulus semua ya. Saya tidak ada mendoakan yang tidak baik ya. Tapi doa kebaikan saya itu kalau tidak effort dari saudara ya cuma juga ya. Saya sia-sia aja berdoakan kamu baik. Ya, saya doakan baik ya supaya lulus, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah itu. Ya doa saya pasti nggak akan nyampe itu. Ya. Mungkin rezeki kamu di tempat lain ya, bukan di AKM itu. Kamu manusia ini punya kepintaran beda-beda ya. Misalnya di akuntansi lemah, tapi lain bagus. Ya. Bagus. Itu dilihat dari maksudnya energik ya, rajin ya. Tapi nggak bisa-bisa akuntansi, berarti rezeki tempat lain. Ya. Itu. Jadi tidak ada manusia yang bodoh ya. Tidak ada manusia yang bodoh. Manusia itu pintar semua. Asal dia mengikuti bidang yang sesuai dengan passion dia. Ya. Pasti pintar semua. Jadi nggak ada manusia yang bodoh. Yang bodoh itu kalau dia mengikuti bidang bukan di passion dia. Dia bodoh itu. Padahal dia pintar sebenarnya. Orang pintar musik ya, pintar musik. Disuruh jadi keluar akuntansi, pasti hancur nilainya. Disuruh dia jadi direktur keuangan, pasti hancur perusahaan. Dia orang musik. Ya. Tak mungkin lah punya kemampuan manajerial. Itu musik dia pintar. Ya. Dia seniman ya. Seniman pelukis, disuruh jadi direktur keuangan, pasti hancur perusahaan. Itu bukan basic, kita bodoh. Ya. Saya akuntan, disuruh jadi kepala rumah sakit. Masih agak mending ya. Tapi tetap aja nggak optimal. Karena saya tak mengerti kedokteran. Ya. Jalan-jalan itu saya syok lah. Saya nggak ngerti. Nggak pantas saya jadi direktur rumah sakit dengan gelar akuntan. Saya menteri kesehatan dan kan bukan dokter. Itu pasti nggak bagus lah. Bukan bertempatnya. Ya walaupun jabatan politik, tapi tetap ada jabatan tertentu yang nggak bisa jadikan politik. Itu saya sampaikan ini waktu bergerak terus. Terima kasih untuk kuliah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.